Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my dear students. I really hope that you're all ready to begin our lesson today, our new material today, our new topic in supplementary English lesson. So last week we have finished discussing about advertisement. Jadi minggu kemarin kita sudah selesai membahas tentang advertisement. Bahkan kalian juga sudah membuat projectnya, sudah mempraktikkannya secara langsung. You have practiced yourself creating, membuat sebuah contoh advertisement dalam sebuah bentuk flyer gitu ya kan. Nah, semuanya bagus-bagus sekali, cuma ada beberapa yang mungkin terlihat sangat copy paste gitu, bukan dari karyanya sendiri. Nah, sudah waktunya kita beralih ke topik baru karena sebentar lagi kita mungkin akan ujian ya. Jadi kita akan masuk ke topik baru. Advertisement kemarin sudah selesai. Miss harap kamu mengerti semuanya. Pembahasan teorinya tentang apa itu advertisement, definitionnya, communicative purpose-nya, semuanya Miss harap kalian masih ingat, hafal dan pahami baik-baik. So today we will continue our new topic about report text. Nah, jadi materi kita yang baru itu yaitu tentang report text. Miss rasa ini bukan pertama kalinya kamu dengar tentang report text ya. I'm really sure that this is not the first time you hear about report text. Nah, kalian pasti sebelumnya di SMP juga sudah pernah mendengar paling tidak menyenggol sedikit tentang report text ini. So today we will discussed deeply ya, kita akan discuss secara mendalam. Kita mulai dari seperti biasanya dari teori dulu, baru nanti kita practice-nya. Okay, so get yourself ready. Oke, seperti biasa semua genre teks ya, begitu banyak genre teks, bahkan advertisement juga itu termasuk ke dalam short functional text ya. Dia ke dalam bentuk teks pendek ya. Dalam genre teks juga ya kan, teks juga dia. Nah, report text ini juga termasuk ke dalam genre teks. Nah, seperti biasa kita akan selalu membahas teorinya dulu, mulai dari definitionnya, apa sih itu report text, communicative purpose-nya, tujuannya ya, tujuan dari report text ini apa sih, lalu susunan dari teks ini, si report text ini bagaimana, lalu unsur-unsur kebahasaan itu seperti bagaimana penggunaan kata-kata yang di dalam report text ini gitu. Okay. So what is report text? Report text is a text to announce the result of an investigation or to announce something. The information given in a report text is very general information. Nah, jadi intinya di sini sudah Miss bantu dengan memberikan penjelasan Miss dalam bahasa Indonesia ya. Report text ini intinya adalah definisinya, pengertiannya. Report text ini adalah teks yang diperuntukkan untuk mengumumkan hasil dari sebuah penelitian ya, atau sebuah investigasi. Hasil dari sebuah penelitian itu tidak harus kita lakukan, misalnya investigasi melalui hasil-hasil penelitian dari para peneliti misalnya ya kan, kita kumpulkan sumber-sumbernya, itu juga merupakan investigasi. Dan bentuk informasinya ini sangat umum, dia tidak spesifik tapi sangat umum. Dimana maksudnya sangat umum, semua orang mengetahui hal yang dibicarakan gitu dia. Oke. Nah, tidak jauh berbeda dengan definisinya tadi. Di dalam definisinya itu sudah ada tersirat sedikit tujuan dari si report text ini sendiri. Nah, jadi the purpose of a report text itself is to present information about something generally.
It generally describes the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment such as mammals, the planets, rocks, plants, countries of region, cultures, transportations, and so on. Nah, jadi secara umum tujuan dari report text ini adalah untuk menyajikan informasi tentang suatu objek secara umum, ya sangat umum dan tidak spesifik. Jadi yang di dalam report text ini yang dijelaskan itu dia secara umum, tidak boleh secara spesifik. Umum maksudnya adalah semua orang mengetahui hal yang dibicarakan, semua orang mengerti, mengetahui, memahami objek atau topik yang dibicarakan di dalam teks ini. Nah, sebenarnya report text ini sedikit berbeda dengan descriptive text. Nah, nanti kita akan bahas dan telisik lebih dalam apa sih perbedaannya antara report text dan descriptive text ini. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi kedua teks ini antara report text dan descriptive text ini, I'm sorry this is mistype ya. Jadi ini sedikit mistype. I'm really sorry. Nah, jadi kalau kita lihat lagi kedua teks ini, kalau kita lihat secara sekilas sepertinya sama report text dan descriptive text ini. Nah, jadi apa sih bedanya? Kenapa sih dibedain namanya yang satu report text dan satu descriptive text? Padahal kalau kita baca teksnya sama-sama menjelaskan dan mendeskripsikan suatu topik atau suatu objek. Oke, yang ini tadi kelewatan sedikit, Miss belum menjelaskan, Miss lupa ya. So sorry, Miss lupa sliding ini untuk dijelaskan. Jadi tujuan si report text ini tadi sudah Miss jelaskan ya, menyajikan informasi tentang suatu objek, bisa itu dia tentang alam ya, sesuatu tentang alam, atau tentang buatan manusia, man-made, atau tentang fenomena sosial di sekitar lingkungan kita ya, yang terkait dengan hewan-hewan ya, binatang, mamalia, planet, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, kota-kota di setiap daerah di negara kita atau negara lain, budaya, transportasi, dan lain-lainnya. Ini semua objek ini bisa dijadikan sebuah report text. Nah, dibahas di dalam sebuah report text. Nah, kalau kita lihat lagi nanti akan seperti mirip. Nah, nanti Miss akan berikan contohnya apa sih bedanya report text sama descriptive text. Nah, itu yang paling penting kalian tahu. Karena ketika kalian nanti akan dihadapkan terhadap dua jenis teks ini, kalian pasti akan bingung. Jadi di sini Miss akan bahas yang mungkin belum pernah dibahas di kelas-kelas atau semester kalian sebelumnya, gitu ya. Okay, let's see. Here I have described the differences between report text and descriptive text. Nah, jadi di sini sudah Miss jelaskan, sudah Miss paparkan apa sih kira-kira perbedaan, bukan kira-kira apa sih perbedaan yang sebenarnya antara report text dan descriptive text ini. Nah, although I explained in English, I really hope that you try to translate it and to understand it. Jadi, kalian tahu nggak kalau kasus sekarang itu banyak siswa-siswa literasinya kurang. Literasi itu apa? Literasi itu adalah untuk memahami sesuatu. Contoh kecilnya aja ketika guru mengumumkan sesuatu, nih misalnya. Nah, siswa bertanya lagi, di mana jawabannya itu sudah ada di dalam pengumumannya. Nah, ini semua menunjukkan kalau siswa-siswa sekarang itu literasinya kurang, dan ini terjadi di sekolah kita juga. Jadi Miss harap ketika Miss belum menjelaskan ini ataupun setelah menjelaskan ini kalian kurang paham, silahkan dibaca, diartikan sendiri, dipahami sendiri, coba dulu dipahami sendiri. Lalu kalau dia kira-kira stuck, baru tanyakan kembali, gitu ya. Kalian harus mulai berlatih ketika memasuki era perkuliahan, di mana kalian tidak akan diperhatikan lagi seperti guru-guru memperhatikan kalian sekarang. Oke, kembali ke topik. Jadi report text dan descriptive text ini bedanya di dalam cara mendeskripsi objek gitu. Kalau report text ini
objek yang diceritakan di dalam teks, ya, itu diceritakan secara informasinya itu adalah informasi umum, bukan informasi spesifik. Contoh kecilnya aja ketika kita ingin membahas kucing. Nah, kalau di report text judulnya itu ya cats aja. Nah, berbeda dengan descriptive text, dia particular, khusus, spesifik. Nah, kalau di descriptive text mungkin bisa kita buat Katie is my cat. Nah, Katie is my cat ini bisa dideskripsikan lah kalau nama kucingnya ini adalah Katie, gitu kan. Nah, dia lebih spesifik dibanding yang report text. Nah, itu contoh kecilnya dari segi judulnya. Kalau yang report text, dia objeknya harus informasi umum. Kalau yang report text itu dia harus benar-benar secara umum. Kalau yang descriptive text dia lebih spesifik. Nah, ini semua yang Miss garis miringi, yang underline, ini adalah keywords pentingnya gitu ya. Nah, yang kedua, pembeda antara report text sama descriptive text ya. Jadi, nah, kalau dia teksnya itu bersifat representatif itu disajikanlah semua, misalnya membahas kucing tadi nih, disajikan jenis-jenis kucing apa saja, bagaimana cara hidup kucing, apa saja, bagaimana perbedaan jenis kucing dan perbedaan jenis makanannya misalnya, dan semua hal itu dijelaskan di dalam teks itu, maka otomatis itu adalah report text ya, dijelaskan secara luas, secara umum tentang kucing itu tadi. Nah, kalau dia dijelaskan ya tentang nama, jelas-jelas ada nama di dalamnya, nama khusus di mana mungkin tidak semua orang tahu tentang nama itu sudah pasti descriptive text. Misalnya tadi yang Miss bilang contohnya Katie is my cat. Nah, tidak semua orang tahu kalau Katie itu adalah kucing. Berarti itu dia sudah pasti kita golongkan dalam descriptive text. Itu dia pembeda yang kedua. Nah, pembeda report text sama descriptive text yang terakhir, yang ketiga itu dia dari jenis strukturnya, ya, generic structure of the text-nya. Nah, kalau dia report text, dia ada yang pertama itu sama-sama terdiri dari dua susunan. Kalau report text dia general classification sama description. Kalau descriptive text dia identification sama description. Nah, bagian keduanya sama-sama description, di mana memang kedua teks ini ingin bertujuan untuk menjelaskan sesuatu, menjelaskan suatu objek. Tapi yang satu dia lebih umum dan luas, kalau yang satu ini lebih sempit dan spesifik, gitu dia. Nah, di bagian general classification-nya ini sudah ada kata keywords-nya general, berarti dia umum, luas. Nah, jadi ketika di awal paragraf pasti dijelaskan jenis-jenis kucing tadi, begitu pokoknya dia secara luas. Tapi kalau yang di descriptive text ya identification-nya, nah disinilah diidentifikasi apakah yang akan dijelaskan si penulis. Berarti seperti yang Miss bilang tadi, Katie is my cat, berarti awalnya kira-kira begini, I have a cat, its name is Katie. Nah, berarti itu merupakan identifikasi dari objek yang akan dijelaskan si penulis dalam teks itu, maka otomatis itu adalah descriptive text. So, Miss menjelaskannya sangat singkat, tapi Miss harap kalian mengerti. If you have any you don't understand still, please ask me. Okay? Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke, ini dia sudah Miss bandingkan antara contoh kedua teks ini ya. Contoh kedua teks ini. Nah, kedua teks ini sama-sama membahas tentang moon atau bulan ya. Kita tidak akan bahas sampai habis ya. Miss harap kalian bisa membacanya. You can read by your own ya. Kalian baca apa sih benar-benar pembeda antara si report text dan descriptive text ini gitu ya. Nanti itu juga akan masuk ke dalam tugas post-test kalian untuk melihat secara spesifik sampai detail-detailnya semua apa sih bedanya kedua teks ini. Miss akan jelaskan yang pertama, di bagian pertama yang ini general classification, nah dan yang ini adalah identification. Coba perhatikan paragraf pertama, the moon is the only natural satellite of the earth. The moon
the second brightest object in the Earth's sky after the Sun. The natural satellites of the other planets in the solar system are also sometimes referred to as moons. Nah, ini dijelaskan ya kan, apa sih bulan itu, bagaimana bulan itu berhubungan dengan bumi dan matahari gitu. Nah, inilah yang disebut dengan bulan gitu. Berarti dia secara umum, dimana secara umum dan luas juga dibahas tentang kalau bulan itu adalah satelit alami ya, satelit alami bumi, juga dibahas tentang bumi dan matahari. Nah, kalau yang deskriptif teks, perhatikan tidak ada dibahas hal-hal secara umum tersebut. Langsung di sini dia spesifik di mana ada we often see in the night. Jadi bulan adalah satelit bumi yang sering kita lihat pada malam hari. Ini dia lebih spesifik dari yang ini gitu, karena dia langsung menjelaskan ciri-ciri spesifik apa sih bulan itu yang sering kita lihat di malam hari gitu. Dia itu pembedanya, dimana strukturnya ini adalah general classification dan yang ini adalah identification. Okay, so your task is analyzing these two text ya. Jadi kalian analisis dua teks ini, apa sih benar-benar pembedanya antara yang report text dan descriptive text, yang mana keduanya ini sama-sama membahas tentang objeknya yaitu bulan. So I really hope that you understand and get all of what I have explained to you all this time. So that's all for today. I really hope that you understand, and if you have you don't understand or any question relates to this material, you can freely ask me through WhatsApp group as usual. So thank you for today. Good luck for your post test. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.